Di tengah wawancara dengan para wartawan yang digelar di luar kampus Trisakti di Jalan S. Parman, Kamis kemarin, sempat terjadi keributan dengan para Satpam Trisakti. Para Satpam secara arogan berusaha membubarkan para wartawan yang sedang mewawancarai anak Agung Gede Agung dan kuasa hukumnya, Nugraha Bratakusuma. Berikut tayangannya. Kita akan lakukan eksekusi. Nah, nggak ada acara apa-apa ini mau ngeliput apa? Bubar, tolong bubar. Kenapa Bapak bisa melarang? Bapak apa? Bapak apa? Tidak, ini bacakan apa dulu? Ya, saya mau tahu. Ini kami diliput di wartawan. Ini kita menang putusan pengadilan. Ini bukan ini jalan raya. Ini jalan raya. Saya tidak tahu sih. Terus kenapa ini punya Bapak? Mana komandannya sini bang? Bang sini bang. Saya wartawan Polda Metro. Sini bang. Mana dari mana? Polda Metro. Siapa yang melarang saya untuk ngambil? Bapak udah ada surat. Kami dilindungi undang-undang. Saya ngambil narasumber saya. Saya nggak ada bang. Saya wartawan Polda Metro. Bapak punya hak. Jangan bercanda. Orang wartawan Anda siapa? Saya main dorong-dorong ya. Nggak boleh main fisik, saya nggak ada main fisik. Saya nggak ada main fisik. Saya cuma melarang. Udah, iya kan? Saya nggak dorong. Saya nggak dorong-dorong. Saya yang ngambil sini. Jangan abang begitu dong. Itu udah komunikasi. Tenang. Kawan nggak boleh dilarang. Saya punya undang-undang. Saya juga punya undang-undang. Undang-undang bar. Tahu nggak? Jangan begitu dong. Abang nggak muter-muter saya. Maksud saya apa? Abang anggota bukan. Ini kalau anggota. Abang anggota bukan. Anggota ya. Tanya ya Pak Mori. Ini. Tanya ya Pak Mori. Abang anggota apa tanya ya Pak Mori. Sini. Wah, nyurting-nyurting lu. Enak aja lu. Gua ini orang wartawan TNI Polri. Coba sini lo. Kucing-kucing anggota bukan lo. Hah? Ini kalau anggota. Ayo, komandannya keluar, komandan. Mana komandan? Komandannya panggil. Mana anggota? Mana? Gua ini ngambil narasumber. Orang jatuh jalan aja gua ambil gua di sini. Oke. Kami membacakan ini bukan dengar saya. Bapak dengar sebelum nanya ini bukan putusan eksekusi bukan. Yang pertama itu satu ini apa kerja. Kami melakukan gugatan dengar itu loh. Kami melakukan gugatan terhadap keputusan Menteri 330. Lagi ngerekam di mana kami telah memenangkan dalam putusan kasasi di tempat 701 dulu Pak. Sebelum bicara. Belum. Hak karyawan kepolisian PM juga di sini. Nah, kalau udah ini jalan raya. Mana betul jalan? Tapi di sini juga. Pak, jalan raya hak siapa mana? Oke, hak siapa pun tapi di mana? Undang-undangnya kita bebas keluar. Harus ada izin dari kepolisian. Kalau ada apa? Iya, izin dari kepolisian. Kalau ada demo, kalau ada acara di jalan ya, silakan. Ya, semuanya kalau di sini harus ada izin. Bapak di atas undang-undang, Pak. Iya, silakan. Saya bukan sama bapak-bapak wartawan ya. Saya sama bapak-bapak ini aja. Ya, itu. Bapak juga nggak boleh di sini dong kalau kayak gitu. Ini jangan raya, Pak. Oke, kita nggak boleh di sini. Bubar semua. Bapak nggak di sini, saya nggak di sini. Bubar semua. Ayo, kalau bapak nggak di sini, bebas. Siapa yang ngatur? Ya ini bebas. Kalem aja bang. Kalem aja.
saya itu batasan pagar. Kalau kami masuk baru Tadi abangnya Bapak bilang apa? Ada pagar. Saya tidak boleh di sini. Bapak itu tidak boleh di sini. Hukum lah. Lah ya udah. RT hukum lah. Kita sama-sama di sini. Bapak nggak boleh. Nggak boleh. Bapak nggak boleh. Larang saya bisa. Ya Jelas jangan. jelas. Kalau Bapak Jangan raya. kalau Bapak tidak di depan tadi silakan. Gitu aja. Oke. Ya, teman-teman wartawan bisa dilihat kan bagaimana ini kita mencoba klarifikasi. Kita diusir. Di sini saya tetap masih. Padahal ini jalan raya ini trotoar bisa dilihat teman-teman. Ya, kalau Bapak di sini saya tetap di sini. Bapak tadi udah bilang. Ini trotoar umum. Kalau Bapak di sini saya juga boleh ganggu. Ya sudah kalau gitu Bapak boleh di sini. Tapi apa yang dibacakan saya nggak tahu. Itu serah. Ya udah saya juga mau di sini. Jalannya dilihat aja. Saya ini dilindungi undang-undang. Saya setuju semua. Nah ini jangan trotoar, Pak. Bapak kasih tahu dong di sini ya. Bapak tahu, Bapak tanya dulu Kenapa ini di sini nggak jelas? Gitu. Gitu loh ya. Karena di sini yayasan sudah ada juga. Siapa? Sudah ada yayasan dari Bapak anak pemerintah. siapa deh? Gitu ya. Bapak coba dulu. Tahu Pak, Gede Agung tahu nggak Pak? Nggak tahu. Jangan bilang saya nggak ngelawan dari wartawan Pak. Silakan. Saya bapak ini. Nggak kenal ya Pak? Ya. Bapak nggak kenal. Nggak kenal. Ya, bukan saya bukan ngelawan dari wartawan. Wartawan silakan. Ya, kalau apanya nggak ada ini. Belum dipecat deh Bu. Ini jalan sana. Iya, saya Minggir Pak. Ini umum nih Pak. Iya silakan. Ayo. Ini adalah suatu keputusan Mahkamah Agung ini merupakan suatu test case mengenai keadilan daripada pemerintah. Bapak izin saya. Ya, ya sekarang ngomong. Sekarang ngomong. Saya tadi sudah dibuktikan Ini ya. adalah apa namanya pengacara kita. Oke. Kita menang putusan 3 putusan kasasi inkrah yang menyatakan Kepmen batal. Kepmen itu di dalamnya mengangkat para pejabat negara yang saya sampaikan di sini banyak. Ada Direktur Kelembagaan Pak Lukman, ada Pak Cahyo, semua ada di sini. Nah, pejabat itu sudah dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung ya di kasasi. Nah, saat ini mereka harusnya sudah tidak bisa ngantor di dalam. Nah, tadi Satpam ngusir kami kan, kalian bisa lihat sendiri. Siapa bosnya? Jadi inilah kesewenang-wenangan. Kami mohon warga, masyarakat, khususnya ini pejabat negara ngambil alih. Padahal sudah batal, tetap kita malah di depan, kita bukan di dalam. Tetap kita nggak boleh. Jadi mohon buat semuanya dibantu, bahwa kami meminta agar semua pembina yang khususnya diangkat oleh Nadiem Makarim itu yang telah batal, mohon untuk secara hukum menghormati putusan ini dan segera untuk keluar dari Yayasan Trisakti dan tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan yang seolah-olah mengatasnamakan dirinya pembina. Karena saat ini jelas dalam putusan pengadilan saya bacakan ya, mengabulkan gugatan penggugat dalam pokok untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tidak sah keputusan Menteri nomor 33, mewajibkan tergugat dalam hal ini adalah Nadiem Makarim mencabut keputusan Menteri 330 yang di dalamnya adalah susunan keanggotaan. Yang keempat, memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan berisi tentang rehabilitasi atau pengakuan susunan anggota Dewan Pembina yang secara sah berdasarkan Akta 2005 yang dibuat ke dalam status kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Dewan Pembina. Saat di 2005 Dewan Pembina adalah Prof. Anak Agung. Jadi saat ini Prof. Anak Agung telah kembali menjadi pembina Yayasan Trisakti, khususnya beliau telah menjadi ketua. Jadi kami mohon para yang pembina untuk segera, versi pemerintah ini untuk segera keluar dan untuk segera tidak lagi seolah-olah mengatasnamakan dirinya sebagai pembina. Ada ultimatum nggak Bang? Yang jelas, kalau misalnya tidak lakukan, kami segera akan melakukan eksekusi putusan bersama ketua pengadilan. Jadi kami harap sebagai pejabat negara ya, integritasnya dijaga, tanpa putusan mereka harusnya menghormati. Dan satu lagi yang paling penting, berdasarkan putusan MK pasal 132 ayat 1 itu pejabat negara atau badan negara tidak boleh mengajukan PK. Jadi jelas putusan ini sudah inkrah dan tidak bisa diganggu-gugat oleh
pengajuan PK manapun. Berarti ada upaya hukum lagi Bang ya? Tidak ada, dari Kepmen sudah jelas, jadi harusnya nanti mereka keluar dan tidak lagi bertindak sebagai pembina. Kalau dikasih batas waktu sampai kapan Bang? Yang jelas kami minta sesegera mungkin karena kami akan mengajukan eksekusi kepada pengadilan segera. Ya, SKI ingin menambahkan bahwa keputusan Kepmen 330 ini mengakibatkan berbagai macam kerugian buat Yayasan Trisakti, universitasnya dan 6 perguruan tingginya, ya. Karena dengan diterbitkannya Akte 03 yang mengukuhkan masuknya 9 pembina dan juga dikukuhkannya wadah Yayasan Trisakti oleh Nadiem Makarim, maka Menhukam juga memainkan peran di sini mengesahkan tindakan daripada Nadiem Makarim dengan memberikan kepada mereka SABH yang merupakan landasan hukum untuk semua yayasan bergerak. Nah, ini dilakukan ya sehingga SABH itu yang sudah dicabut dari kita secara tidak sah ya dari sejak tahun 2011 dialihkan ke yayasan mereka ya. Nah, itu lagi-lagi tindakan yang sangat tidak sah dan ilegal dari pihak Kementerian Hukum ya. Nah, tetapi ini suatu kemenangan bukan hanya buat Trisakti tetapi buat seluruh bangsa Indonesia, karena dengan demikian kebenaran akhirnya muncul ya, timbul ya, yaitu bahwa itu tindakan sewenang-wenang, ugal-ugalan dan melawan hukum daripada pihak pemerintah ya, dalam hal ini khususnya Nadiem Makarim dan pihak dari Kemenhukam ya, telah terbukti tidak benar ya. Dan sekarang kita tinggal tunggu pelaksanaan daripada hukum ini seperti yang dikatakan oleh Pak Nugraha, pengacara kita, kalau seandainya mereka tidak segera melakukan tindakan keluar daripada yayasan ini di mana mereka itu mengangkat diri mereka ya, kita akan melakukan eksekusi ya. Mereka itu jelas-jelas telah mengambil keuntungan daripada gerakan ini dengan memberikan diri mereka gaji yang besar-besaran dan merubah statuta daripada universitas. Jadi cuma demikian saja pesan kita bahwa ini adalah suatu contoh kemenangan daripada kebenaran, keadilan akhirnya timbul di negara kita. Sekarang kita lihat kelanjutannya. Ya, demikian Bapak-bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua perhatian Bapak-bapak sekalian. Saya sangat menghargai kehadiran semuanya. Terima kasih dan tolong disebarkan ini, karena ini bukan merupakan kepentingan daripada Trisakti saja, tapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia, karena di sini kebenaran akhirnya teruji menjadi menang ya. Nah, ini harusnya menjadi contoh bagi semua warga Indonesia bahwa walaupun pemerintah melakukan tindakan ugal-ugalan dan sewenang-wenang, kita tetap bisa memenangkannya ya, karena kita mempunyai hak-hak. Tidak, yang jelas mereka melanggar lah. Yang jelas mungkin nanti teman-teman di sini kalau misalnya membutuhkan dokumen atau putusan bisa kontak saya di nomor yang tertera di sini. Oke, baik Bapak-bapak, terima kasih banyak sekali atas kehadiran Bapak semuanya. Terima kasih Bang.